Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget. banyak sekali. Kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Yang jelas kami akan memperkuat gugatan yang dilakukan oleh tim advokasi, kan? Apa-apa aja nanti data-data di lapangan yang kami akan persiapkan, artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan? Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba didatengin dibawain duit 40 juta dan itu tidak ada proses transaksi, dan itu juga akan saya siapkan, gitu kan. Dan bagaimana kerusakan lingkungan yang ada di sana, baik dilihat secara hulu dan hilirnya, bagaimana mereka ngeruk tanah buat urugan PIK itu, dan kemudian proses pengangkutannya juga sangat memakan banyak korban. Masyarakat yang mati tertabrak ada berapa, orang-orangnya siapa, dan mereka juga harus dijadikan data efek dari kejahatan proyek PIK 2 yang di PSN-kan ini. Laut di Pageri. Dan termasuk bagaimana nelayan-nelayan yang kemudian mereka mencari nafkah kemudian terganggu karena lautnya di pagar-pagar, gitu kan. Entah ini maksudnya apa. Yang jelas kami juga menduga bahwa pemagaran laut ini adalah kemungkinan kemudian nanti diplot dari atas dengan satelit, dan itu diklaim seolah-olah itu adalah tambak, dan kemudian ditransaksikan seolah-olah itu adalah pertambakan yang sebenarnya itu adalah laut yang dipagar di kotak-kotak, gitu kan. Nah, ini juga kita akan jadikan bukti di lapangan bagi tim advokat kami. Terima kasih. Bang Juju, itu kan banyak juga kalau nggak salah warga yang mungkin ya nggak berani untuk mengajukan atau berhubungan dengan urusan-urusan seperti ini. Gimana tindakan Bang Juju terhadap warga tersebut, Bang? Iya, mayoritas warga seperti itu ya, di mana banyak dari mereka tidak berani, jangankan menginformasikan ataupun melaporkan ya persoalan mereka, persoalan hukum mereka yang jelas-jelas mereka diintimidasi, gitu kan, dirugikan ya secara hukum. Mereka takut gitu dengan intimidasi yang dilakukan oleh Aguan CS, Aguan dan teman-temannya itu, termasuk ya ketua Abdesi, Pak siapa namanya, Maskota, seperti itu, dan keronco-keronconya itu. Yang dimaksud saya, jikalau kan udah ada posko nih Bang, nah orang udah mau datang nih ke sini, tiba-tiba di-cut di tengah jalan, itu kira-kira gimana menurut Bang Juju? Iya, artinya upaya-upaya pencegahan, penghalangan seperti itu tergantung keberanian mereka itu, dan mereka nggak perlu takut sebenarnya, karena kita sudah bentuk perwakilan Pak Holik ini di daerah-daerah kan, begitu. Ada perwakilan teman-teman di daerah, jadi nggak perlu takut, serahkan saja atau berikan atau informasikan kepada Pak Holik dan teman-temannya, begitu. Posko-posko tadi. Oke, kan sekarang sudah ada brosur yang ke penyerahan ini Bang. Nah, kira-kira Abang akan tindakan untuk menyebarkan atau bagaimana caranya Bang ke warga nanti? Kami sudah bagikan kepada diantaranya Pak Holik dan teman-temannya. Tentu kita berharap ya Pak Holik dan teman-temannya akan menyebarkan atau mendistribusikan ya sedapat mungkin secara maksimal kepada para petani ataupun nelayan di sekitar wilayahnya itu, wilayah Banten terutama, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Charlie ya. Kemarin kita dengar salah satu statement dari Alvin Lim. Ya. Beliau terkesan mengkritik apa yang dilakukan oleh Said Didu dan menarasikan seolah-olah ini adalah akan terjadi perpecahan antara etnis Chinese dengan etnis pribumi. Nah, sebagai mohon maaf ya masyarakat yang notabene dari Cina tampangnya ini, nah apa tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Alvin Lim tersebut? Kebetulan saya juga nggak begitu mengerti kadang-kadang apa yang Alvin Lim bicarakan, apa yang dia persoalkan. Jadi saya mencoba untuk tidak mengikuti. Tapi saya selalu di pihak kebenaran. Dan saya selalu di pihak yang akan menuju ke
untuk membongkar keadilan ini supaya ini tidak terjadi lagi. Dan apapun yang Alvin Lim ngomong, pendekatan saya sama dia sangat bagus. Hubungan saya sangat bagus, nggak ada masalah. Ya kalau memang dia berasa itu adalah statement yang racist, saya tidak bisa memberikan argumentasi. Itu kan setiap orang pandangannya beda-beda. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget, banyak sekali. Jadi tidak ada kaitannya. Dan tidak ada kaitannya sama sekali. Dan justru salah satu begini, saya sering sekali datang ke acara seperti ini, dan yang saya sering dengar itu bakar. Dan saya tidak mau itu terjadi. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk merendahkan tensi ini juga. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak. ya, ya. Ya, terima kasih. Oh iya, kemarin kan ada Oh, ya, kesempatan ya, Yuris. dari DPD dan beliau mengungkapkan bahwa PSN ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai masyarakat asli Ya. dari wilayah yang terdampak PSN. Apa tanggapannya Pak? Gimana? Ya, kalau menurut saya sebagai masyarakat awam ya, saya pikir Pak Yoris ini adalah orang yang cacat dalam pengetahuan. Kenapa cacat pengetahuan? Pengetahuan itu bisa dilihat dari sumbernya gitu kan. Kalau sumbernya keruh, otomatis pengetahuannya juga keruh. Lah jangan-jangan ini Pak Yoris ini sumber pengetahuannya adalah dari abdesi gitu kan. Yang kemudian abdesi itu ada keuntungan di situ di proses transaksi tanah. Wajar kalau misalnya Pak Yoris ini menganggap bahwa proyek PIK 2 ini tidak ada masalah dan baik-baik saja buat masyarakat karena mungkin sumber pengetahuannya yang keruh. Mendapat informasi secara Dapat sepihak. informasinya sepihak. Yang kemudian yang dijadikan sumber pengetahuan ini adalah sumber pengetahuannya adalah orang-orang yang memang punya kepentingan dari keuntungan transaksi Iya, betul. tanah itu. Tanah itu. Artinya kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Ayo kita adu logika, adu argumentasi, bagaimana kita membahas tentang persoalan teori pengetahuan hukum berpikir yang benar itu seperti apa, biar jangan kita ini cacat berpikir gitu kan. Ngomong gak ada masalah tapi faktanya di lapangan Iya, banyak masalah gitu kan. Iya. Artinya ini sama dengan pembunuhan pengetahuan Pak Yoris gitu. Nah termasuk juga satu lagi saya tambahin gitu kan. Siapa bilang tokoh-tokoh nasional itu memprovokasi kami gitu kan. Justru ini juga bertentangan gitu kan. Karena sesungguhnya yang memprovokasi itu adalah pihak kami sebagai masyarakat terdampak gitu. Sehingga tokoh-tokoh nasional terprovokasi oleh pemikiran masyarakat yang sedang terdolimi. Apa dasarnya? Gitu kan. Masyarakat yang terdolimi itu hampir tiap malam dia menangis memohon kepada Allah dengan persoalan-persoalannya, dengan penderitaan-penderitaannya. Kemudian ini dijuantahkan pemikiran ini kepada Pak Said Didu, Pak Juju, gitu kan. Kemudian dengan teman-teman nasional yang lainnya. Artinya, teman-teman tokoh-tokoh nasional itu yang kemudian teriak tentang menolak proyek PIK 2 dan seterusnya ini adalah sesungguhnya dia adalah sedang terprovokasi oleh penderitaan masyarakatnya. Ada bahasa begini. Ad-dinu huwa aklu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Serangnya adalah ad-dinu huwa aklu. Ad-dinu utawi den, huwa iya den, aklu iku akal. Artinya, kalau bahasa Indonesianya artinya tidak mungkin ada agama atau wahyu yang turun kepada orang yang tidak berakal. Artinya, jika ada manusia di Indonesia ini, tokoh-tokoh nasional yang tidak tertransfer gitu kan, tidak terjuantahkan, tidak peka dengan persoalan masyarakatnya di Indonesia termasuk di Banten ini, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Termasuk Pak Yoris adalah orang-orang yang tidak berakal karena dia tidak bisa menangkap wahyu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang kami rasakan dampaknya. Dan Pak Said Didu, Pak Juju dan yang lain-lainnya, Pak Khojenudin dan teman-teman
para advokat yang membela mati-matian masyarakat Banten, artinya mereka adalah berakal. Dia bisa menerima intuisi dari Allah dan Allah mendengar apa yang menjadi jeritannya, jeritan makhluknya maksudnya. Terima kasih. Artinya kalau tidak puas Pak Yoris, kami tantang datang ke Serang. Saya tambahkan. Ayo kita berdiskusi. Ya, terkhusus tadi sudah disinggung Pak Yoris yang juga adalah sebagai anggota DPD, di mana salah satu fungsi utamanya adalah mewakili aspirasi, mewakili kepentingan, ya, mewakili masyarakat yang diwakilnya itu. Seandainya terjadi hal seperti ini, jadi Pak Yoris belum ada konfirmasi dari pihak korban, pihak warga penduduk di PIK 2 sana di daerah Banten, tapi sudah ngomong ngecap kesana kemari bahwa abdesi itu yang dilaporkan kepada dia tidak ada masalah, lahan itu tidak masalah, tidak merugikan padahal faktanya merugikan sekali. Jadi anggota DPD seharusnya berpihak pada rakyat yang diwakilinya, jangan asal ngomong aja. Dan sampai sekarang anggota-anggota DPR RI itu yang terutama wakil dari Banten tidak ngomong juga, tidak bunyi. Ya kami berharap mereka bunyi. Mereka itu adalah wakil rakyat, ya, terutama yang wakil dari wilayah daerah Banten. Itu, ya, saya tunggu.